قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب العالمين ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. As-sinfus tsani minasy-syabhi. Adapun bagian yang kedua minasy-syabhi dari syata. Kalimatun ghairu mafhumatin adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami laha bagi syata dawahiru ra'iqatun, banyak menampakkan sesuatu yang menarik, wabiha dan tetap di dalam syata ibaratun gambaran-gambaran, contoh-contoh, hailatun yang mengagumkan, walaysa wara'aha ta'ilun dan bukan wara'aha dibalik syata apa ta'ilun faidah. Di bagian yang kedua lagi yang dianggap syata itu kan kata-kata dan doa yang tidak ada manfaat, tidak ada arti. Yang kedua itu ada kalimat-kalimat yang memang tidak bisa dipahami, meskipun kalimat-kalimat itu nampak jelas, menarik, mengagumkan, ada contoh-contohnya, ada gambaran-gambaran, ibarat-ibarat, tetapi dia tetap tidak ada faedah. Wa dzalika imma an takuna ghairu mafhumatin inda qailiha. Sedangkan kalimat tersebut penyebabnya itu ada beberapa. Wadalika dan hal itu imma antakuna, ada kalanya antakuna ada apa kalimat ghairu mafhumatin itu tidak dipahami inda qailiha oleh orang yang mengucapkan syatah, mengucapkan kalimat. Jadi dia ngomong, tapi dia sendiri tidak paham dengan yang diomongkan. Dengan apa yang dia omongkan itu nggak paham. Itu termasuk penyebabnya. Penyebab syatah yang kedua ini. Bal yasduruha an khabtin fi aqlihi. Bahkan timbulnya syatah an khabtin dari gangguan fi aqlihi di dalam akalnya. Wa tashwisin fi khiyalihi dan keraguan-raguan, kekacauan dalam fi khiyalihi di dalam khayalan-khayalan seseorang. Pikirannya menerawang, tidak konsen. Likillati ihaqatihi, karena sedikitnya pendalaman seseorang bimakna kalamin dengan arti ucapan. Qara'a sam'ahu yang menarik perhatian terhadap sam'ahu pendengarannya. Wa hada huwa al-aktsar, dan ini adalah yang lebih sesuatu yang kemudian menjadi syatah yang tak berfaedah itu kata Imam Ghazali yang terbanyak dari sini. Penyebabnya itu yang kedua itu imma, ada kalanya itu yang dimaksud tidak bisa dipahami adalah ya karena orangnya yang ngomong kadang itu tak paham. Ada yang kedua karena dia itu diliputi oleh rasa hayalan yang tinggi, oleh hayalannya yang tinggi. Jadi sehingga apa yang diomongkannya itu tak nyambung. Dia tidak bisa mendalami, tidak bisa mengerti dengan apa yang dibicarakan, dengan apa yang diucapkan. Ini yang terbanyak, kata Imam Ghazali, itu yang terbanyak yang seperti ini. Ngomong karena tibi, tak paham, tak ngerti. Ya, kalau diri sendiri sudah ada paham, apalagi orang lain. Pas di rumah.
Padahal orang itu kalau mengajar, mau drama, mau apa, kita harus dituntut dulu, harus dituntut untuk paham dulu kita, baru sampaikan kepada audiennya, pada jemaahnya, pada muridnya, pada santrinya. Makanya orang itu biar mau alim kayak apapun, pintar kayak apapun, sebelum mengajar itu harus mutlak, harus mutlak dulu. Tidak bisa, itu aturannya. Kenapa? Agar apa yang ingin disampaikan itu tidak ada yang keliru nanti. Karena yang disampaikan itu adalah ilmunya Allah, jangan sampai kita salah di dalam menyampaikan. Mau alim kayak apapun harus mutalaah dulu, belajar dulu sebelumnya. Itu termasuk kiat-kiat yang dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim bagi orang kalau pengen jadi orang alim, jadi orang yang bermanfaat ilmunya seperti itu. Mutalaah dulu. Meskipun kita dah merasa bisa, dia alim bisa nih, tafaban bisa. Karena apa? Sifat manusia. Sifat manusia ini pasti ada lupa. Pasti itu. Wa imma an takun mafhumatan lahu. Wa imma, dan ada kalanya ada mafhumatan itu bisa dipahami lahu bagi seorang. Tadi kan tak bisa dipahami oleh yang ngomong. Nah sekarang nih orang yang ngomong tuh bisa paham. Walakinnahu la yaqdiru ala tabhimiha wa iradiha, akan tetapi dia tidak mampu untuk memahamkan terhadap kalimat-kalimatnya, wa iradiha, dan mendatangkan terhadap kalimat-kalimat bi ibaratin, dengan ibarat, contoh-contoh tadullu yang menjelaskan ala dhamirihi, atas isi hatinya. Paham dia dengan apa yang mau diucapkan, tapi tak bisa terungkapkan. Kenapa? Cara mau ngomongnya dia tidak paham. Padahal di hatinya tuh apa yang mau dikatakan itu benar dah semuanya. Tapi mulut tak bisa mengungkapkan. Kenapa? Karena tak tahu dia cara mengeluarkan ke kalimat itu. Qillati mumarisatihil ilma, karena kurangnya atau sedikitnya penguasaan seseorang al-ilma terhadap ilmu, wa adami ta'allumihi, dan tidak belajarnya seseorang tariqat takbiri, terhadap jalan-jalan membuat gambaran, contoh-contoh anil ma'ani, dari arti-arti, bi alfadir rasyiqati, dengan lafaz-lafaz yang menarik. Di kelemahannya itu, kenapa dia tak bisa? Padahal paham, dirinya paham, tapi tak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena lemah keilmuannya, karena tak mau belajar. Karena apa-apa ini harus dilatih. Lidah juga harus dilatih, otak ini juga harus dilatih. Orang ingin pintar itu pasti dilatih itu semua. Tidak bisa ujuk-ujuk kemudian dia orang pintar, kemudian dia bisa pandai ngomong, pandai ceramah semuanya. Latih dulu. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Jadi perlu riyadhah, kita belajar kalau ingin berubah kita. Wala faedatan lihadal jinsi, dan tidak ada manfaat untuk jenis ini minal kalami, dari ucapannya, illa annahu, kecuali annahu, sesungguhnya seseorang itu yuwaswisul qulubah, hanya dia itu meragukan terhadap hatinya, wa yudhisu, dan mengganggu al-uqulah, terhadap akalnya, wa yuhayyirul adhan, dan membawa keraguan-keraguan di dalam hati. Au yahmilu ala ayyubhama, atau membawa ala ayyubhama, atas pemahaman-pemahaman minha, dari kalimat-kalimat, ma'anin,
yang ada artinya ma perkara uridat yang diinginkan biha dengan kalimat wa yakunu fahmu kulli wahidin, dan ada apa kepahaman setiap orang ala muqtada hawahu wa tabi'ihi, atas menuruti terhadap hawa nafsunya dan kebiasaannya. Jadi akhirnya karena ini tidak ada faedah, kata Imam Ghazali, dia hanya akan membuat hatinya was-was, membuat hatinya ragu, kemudian merusak terhadap akal dia, memunculkan keraguan-keraguan. Kemudian dia akan menjadikan satu pemahaman itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan dia ngikuti hawa nafsunya. Ceramah ngikuti hawa nafsu, tidak berdasarkan dalil, tak berdasarkan apa, kelakan. Padahal orang ceramah itu harus ada maksud jelas. Kalau misalnya apa materi yang disampaikan, misalnya Quran, berarti coba sebutkan Qurannya, ayat apa yang dibahas, terus hadisnya itu apa, ijma ulamanya itu apa, harus dijelaskan itu tuh. Benih korban lawan tuh. Nah, tidak seperti itu kata Imam Ghazali. Jadi bahaya. Intinya kata Imam Ghazali, hal seperti ini membahayakan, apalagi kepada orang awam. Misalnya orang awam deki semua cak ustaz, baik cak kiai, mengatakan macam begini misalnya. Aku udah bener babi orang awam, akhirnya toro. Jadi menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu sangat bahaya, akan merusak kemurnian agama. Dan sini ya, kita lanjut lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun biha
واغفر